Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 37, Kelompok 4. Dalam video ini, saya diberikan tugas membuat mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Definisi dari wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Yang selanjutnya adalah beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stopia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk mendirikan organisasi Budi Otomo. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya, pada tanggal 30 April 1926, di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Selanjutnya dilanjutkan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1926 dilaksanakannya Kongres Pemuda II. Selanjutnya, pada 1 Maret 1945, dalam situs kritis Letnan Jenderal Komakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BPUPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, terbentuklah PPKI. Selanjutnya, ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Pancasila secara sistematis disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dapat diuraikan yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Hal ini sesuai dengan keseluruhan dari negara Indonesia memiliki banyak perbedaan tetapi pada hakikatnya satu, yaitu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode 2 BPUPKI dan selanjutnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya adalah identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut sebagai Sang Merah Putih. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan pada seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah lambang negara.
Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai bela negara. Definisi dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya, nilai dasar bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air, memiliki indikator yaitu menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. 2. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. 3. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. 4. Menjaga nama baik bangsa dan negara. 5. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. 6. Bangga menggunakan hasil produk Indonesia. Nilai dasar bela negara yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Memiliki indikator yang pertama, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi, maupun politik. Kedua, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Ikut serta dalam pemilihan umum. 4. Berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. 5. Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Nilai dasar bela negara yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya yang pertama, paham nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Yang keempat, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Nilai dasar bela negara yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikatornya yang pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Yang kelima, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia. Nilai dasar bela negara yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Memiliki indikator, yang pertama, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Yang kedua, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Yang ketiga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, gemar berolahraga. Yang kelima, senantiasa menjaga kesehatan. Fungsi dari ASN adalah yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Implementasi bela negara sebagai ASN. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang kelima, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Sekian penyampaian dari Minmap, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.